Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara yang efektif dalam memberikan presentasi di ujian sidang, seperti skripsi atau mungkin juga tesis dan disertasi. Nah, teman-teman sekalian, kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena pertama, waktu sidang biasanya terbatas. Di kampus saya misalnya diberikan waktu hanya 10-15 menit maksimal. Karena itu, dalam waktu yang singkat tersebut, bagaimana kita harus menyampaikan hasil penelitian kita semaksimal mungkin dan mencakup apa yang kita inginkan. Karena itu, dalam menyampaikan presentasi itu, kita harus mengatur sedemikian rupa, mana yang harus diprioritaskan untuk dielaborasi secara jauh, dengan mana yang harus disebutkan saja, itu ya. Jadi waktu hanya sebentar. Yang kedua, dalam sidang skripsi kita asumsikan bahwa semua penguji, apalagi pembimbing, itu sudah membaca hasil penelitian kita. Artinya sebenarnya tanpa kita presentasi pun, pembimbing dan terutama penguji sudah bisa langsung menguji. Karena itu kita yang diuji jangan ingin mempresentasikan semuanya sampai waktu nggak cukup. Nah, jadi kalau gitu apa yang harus diprioritaskan kalau kita presentasi? Ingat, presentasi skripsi, dalam ujian skripsi, itu yang lebih utama adalah temuan penelitian. Temuan penelitian, karena itulah nanti yang bakal diuji lebih banyak. Meskipun yang lainnya bisa juga diuji, tapi temuan penelitian itu yang pasti bakal diuji secara jauh dan mendalam. Karena itu, bagian temuan penelitian itulah yang harus kita presentasikan secara panjang lebar, secara mendalam. Nah, di bagian awal, biasanya kan latar belakang dan seterusnya, itu cukup sekilas-sekilas saja. Oke, saya akan berikan contoh dengan satu kasus. Misalnya ujian skripsi dengan judul strategi kampanye Barack Obama dalam Pilpres Amerika misalnya tahun 2008. Nah, di bagian pertama latar belakang, di latar belakang itu yang paling penting adalah signifikansi penelitian ini. Mengapa penelitian ini menarik diteliti? Itu saja fokusnya. Bisa 1, 2, atau 3. Itu ya. Signifikansi atau alasan memilih penelitian ini. Cukup, itu aja udah. Yang kedua, langsung masuk rumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaan. Nah, biasanya kalau di skripsi, metodologi juga ada di bab pertama ya. Setelah itu metodologi. Dalam metodologi juga nggak perlu panjang lebar, cukup metodenya apa, teknik pengumpulan datanya apa saja, apakah misalnya observasi, wawancara, dokumentasi, apakah tiga-tiganya atau hanya 2. Itu aja yang dijelaskan, nggak usah dijelaskan semua panjang lebar. Nah, kemudian berikutnya, biasanya bab 2 itu tentang kerangka teori dan konsep, atau teoretik dan konseptual. Nah, di sini biasanya banyak teman-teman yang terjebak. Maksudnya adalah ketika menjelaskan teori itu panjang lebar, sampai-sampai kehabisan waktu. Justru ketika masuk di temuan penelitian malah tidak disinggung teorinya. Ini yang keliru. Harusnya di bab 4 atau di temuan penelitian itulah nanti menjelaskan teorinya langsung diterapkan. Nah, di bab 2 di kerangka teori cukup disebutkan saja, misalnya tadi kan kasusnya kampanye Barack Obama, bahwa teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kampanye.
Lebih khusus lagi, misalnya kampanye yang saya gunakan adalah kampanye menyerang, attacking campaign. Karena ini relevan untuk menganalisis kampanyenya Obama di Pilpres tersebut. Cukup segitu. Atau misalnya cukup kampanyenya merujuk kepada siapa, tokoh siapa, udah segitu aja. Tidak perlu dijelaskan apa itu kampanye, jenis-jenis kampanye, dan seterusnya. Itu sudah ada di skripsi kita kan penjelasan itu, dan penguji sudah baca. Jadi disebutkan saja segitu aja udah cukup. Nanti dielaborasi di temuan penelitian. Demikian pula kalau ada tambahan teori-teori yang lain, cukup disebutkan dan kaitkan dengan masalahnya. Itu ya. Nah, bab 3 biasanya deskripsi, juga ini yang relevan saja yang disebut. Ya, jangan apalagi panjang lebar menjelaskan dari A sampai Z, nanti habis waktu. Nah, di bab 4 temuan penelitian barulah itu kalian bisa mengelaborasi. Di sini teori diterapkan. Nah, misalnya kan ketika menjelaskan temuan bahwa Obama melakukan kampanye serangan terhadap calon presiden lawannya atau terhadap kebijakan presiden sebelumnya. Nah, seperti yang saya jelaskan bahwa kampanye yang akan saya gunakan adalah kampanye menyerang, attacking campaign. Kampanye menyerang itu adalah kampanye yang digunakan oleh seorang kandidat untuk menyerang lawan terkait dengan misalnya kebijakan-kebijakan. Itulah yang dikenal dengan kampanye negatif sebagai lawan dari kampanye hitam. Nah, apa yang dilakukan oleh Obama pada saat Pilpres itu masuk ke dalam kategori kampanye negatif. Kenapa? Karena Obama banyak menyerang kebijakan Presiden AS, dalam hal ini adalah W. Bush Junior, terkait dengan penempatan tentara Amerika di Timur Tengah. Itu kan kebijakan negara. Nah, itu yang diserang oleh Obama. Nah, inilah yang disebut kampanye negatif. Jadi, kampanye negatif itu berbasis pada data dan fakta. Jadi, kalian di sini bisa menjelaskan lebih jauh teori kampanye, khususnya kampanye menyerang, sekalian digunakan untuk menganalisis temuan penelitian itu. Jadi, connect. Nah, seringkali terjadi kebalikan. Teman-teman yang presentasi menjelaskan teori panjang lebar, ya, dari A sampai Z, begitu masuk ke temuan penelitian malah tidak disinggung lagi teorinya. Itu yang keliru. Padahal di bab 4 itu justru penerapan dari teori terhadap masalah yang diteliti. Dengan data-data tambahan ya dari wawancara dan seterusnya. Gitu ya. Jadi sekali lagi ketika menjelaskan teori, jangan seperti seorang pengajar, seorang dosen mengajarkan di kelas. Beda ya. Kalau dosen mengajarkan tentang sebuah teori di kelas, yaitu kan menjelaskan teori dari A sampai Z. Asal mula teori itu, siapa tokoh yang mencetuskannya, mulai tahun berapa, teori ini sebagai reaksi terhadap teori sebelumnya, lalu teori ini juga kemudian dikritik oleh teori yang datang lebih belakangan. Nah, itu nggak apa-apa ketika dosen sedang mengajarkan teori itu. Tapi yang presentasi, jangan menganggap seperti itu. Kalian hanya menunjukkan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Nah, bayangkan kalau dalam satu penelitian ada 1, 2, sampai 3 teori. Kehabisan waktu menjelaskan 3 teori itu. Padahal di bab 4-nya nanti habis waktu, yang justru merupakan inti dari penelitian. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan juga lebih bagus lagi pakai pointer aja. Nah, kesimpulan itu sebetulnya hasil dari yang temuan itu, kesimpulannya apa gitu. Jangan di kesimpulan itu membuat asumsi. Nah, kadang-kadang ada teman begitu masuk kesimpulan malah membuat asumsi, bukan dari hasil penelitian tadi atau temuan penelitian tadi. Ya. Nah, jadi begitu teman-teman dalam kita mempresentasikan hasil penelitian dalam sidang, ya baik untuk skripsi, tesis, ataupun disertasi ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan itu. Ya tentu saja ini pengalaman saya di kampus saya ya, di FISIP UIN Syarif Jakarta. Bisa jadi mungkin di kampus yang lain agak berbeda, tapi
mudah-mudahan kalaupun berbeda nggak jauh-jauh berbeda sekali ya. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, tetap semangat.